Apa kabar saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Apakah hati kita sudah dipenuhi oleh sukacita Natal? Kiranya damai sejahtera Kristus boleh menyertai setiap kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu carilah Dia. Nah, mencari merupakan satu aktivitas atau usaha yang biasa kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu atau menemukan sesuatu. Kita mencari sesuatu ketika kita memerlukannya. Ya, kita mencari barang, orang-orang, ataupun sesuatu yang mungkin karena itu hilang, tersembunyi, atau salah letak, atau kita tidak sedang memilikinya. Nah, hal-hal tersebut kita cari karena itu penting bagi kehidupan kita. Jika kita merefleksikan kehidupan kita, apa yang sering kita cari selama ini? Mungkin itu uang, makanan, minuman, hiburan, atau yang lain-lain. Tetapi apakah kita sudah mencari Dia, Sang Juru Selamat, dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengapa hal itu penting bagi kita sebagai orang percaya? Untuk itu mari kita melihat satu peristiwa penting ketika Yesus dilahirkan. Nah, apakah yang terjadi pada saat itu? Mari kita membaca dari Matius pasal 2 ayat 1-3. Saya akan membacakannya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, saudara-saudara, bagian ini menceritakan tentang orang-orang Majus yang datang dari negeri yang jauh untuk menemui sang bayi Natal atau raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Nah, kita sering melihat drama yang ditampilkan di momen-momen Natal mengenai orang Majus. Namun ada beberapa penjelasan yang menarik yang mungkin kita tidak tahu. Nah, yang pertama, kata orang Majus itu sendiri dalam beberapa versi bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai wise men atau orang-orang bijaksana. Nah, para penafsir Alkitab juga mengatakan bahwa mereka adalah ahli filsafat. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar yang mengerti tentang astronomi atau ahli perbintangan. Nah, pada masa itu orang-orang Majus memiliki kedudukan sosial yang cukup tinggi. Mereka bisa menjadi seorang konselor atau penasehat bagi seorang raja, seperti memberikan saran-saran penting di dalam peperangan. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwa orang-orang Majus ini berasal dari timur Yerusalem. Nah, penafsir Alkitab juga mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka berasal dari negeri Persia atau yang sekarang kita kenal dengan negara Iran. Nah, di dalam tradisi ataupun drama-drama yang kita sering saksikan, kita melihat bahwa orang Majus ini berjumlah 3 orang. Ya, karena dilihat dari jumlah persembahan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tetapi Alkitab sendiri tidak menuliskan berapa jumlah mereka. Namun para ahli mengatakan bahwa jumlah mereka sangat banyak. Mereka itu rombongan karena perjalanan mereka yang mereka tempuh sangatlah jauh, bahkan ratusan atau ribuan kilometer, dan mereka harus menghadapi satu keadaan yang bahaya di dalam perjalanan, mengingat mereka juga membawa barang-barang berharga. Nah, bagaimana orang-orang Majus tersebut dapat datang dari negeri yang jauh ke Israel untuk mencari sang raja yang baru dilahirkan? Nah, Alkitab menjelaskan bahwa mereka itu dituntun oleh sebuah bintang. Jadi Tuhan memakai keahlian mereka di dalam perbintangan untuk menjadi sarana komunikasi untuk berkata-kata kepada mereka. Tetapi bagaimana orang-orang Majus ini dapat mengkaitkan fenomena di langit dengan kelahiran seorang raja Israel? Nah, para ahli meyakini bahwa orang-orang Majus sudah pernah mendengar tentang pengharapan orang-orang Israel bahwa akan ada seorang raja yang disebut Mesias. Nah, hal itu tidak mengherankan, karena orang-orang Yahudi sejak masa pembuangan sudah tinggal di negeri timur atau Persia. Jadi sangat mungkin orang-orang Majus memiliki koneksi erat dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari beberapa penjelasan yang menarik ini kita dapat belajar bahwa orang-orang Majus itu walaupun mereka terpelajar, mereka cendekiawan, tetapi mereka tetap rendah hati, bijak, dan masih mau mencari kebenaran. Dan bukan hanya mencari, tetapi mereka juga menyembah sang raja yang baru dilahirkan tersebut. Walaupun resiko yang mereka tempuh sangat besar, tetapi Tuhan menyertai mereka. Mereka menemui sang juru selamat dunia, yaitu juru selamat yang bukan hanya untuk orang-orang Yahudi,
tetapi juga kepada semua bangsa-bangsa di dunia. Nah, hal ini bertolak belakang ya dengan sikap Raja Herodes yang ketakutan. Ia begitu terkejut ketika ia mendengar tentang lahirnya seorang raja yang baru. Dia takut bahwa raja tersebut akan menggulingkan kedudukannya. Sehingga Raja Herodes pun ingin mencari sang raja tersebut, namun bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk membunuh sang raja tersebut, ya, supaya tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan dia. Nah, saudara-saudara, apakah sikap kita sudah sama seperti orang-orang Majus yang dengan rendah hati mau tetap mencari tahu tentang kebenaran walaupun mereka sudah tahu banyak hal? Mereka berani mengambil resiko yang besar ketika menempuh perjalanan untuk mencari dia, sang bayi Natal. Tentunya bagi mereka itu adalah hal yang sangat penting. Bahkan nyawa mereka pun rela terancam oleh Raja Herodes. Nah, kiranya kita pun mempunyai sikap hati yang mau senantiasa mencari dia, yang walaupun kita sudah bertahun-tahun menjadi seorang Kristen, ya, kita tetap mau mencari dia. Bahkan dengan segala resiko yang ada, kita tetap mau mencari dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam ibadah pribadi kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita, di dalam segala hal, kita mau mencari dia. Karena Kristus, Sang Juru Selamat itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Janganlah kita bersikap seperti Raja Herodes yang begitu terancam dan ketakutan. Ia hanya mencari Yesus untuk menutupi kebenaran dan tidak mau tahu kebenaran. Bahkan tidak mau tunduk kepada Sang Juru Selamat, Sang Raja kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Nah, kiranya firman Tuhan ini boleh mendorong kita untuk terus mencari dia, Sang Raja kebenaran dan Juru Selamat dunia. Amin.